Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 3B akan mempresentasikan mengenai pembuatan game sederhana menggunakan Greenfood. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Ulansari Irawan dengan NIM 2015 091003. Dan saya dengan nama Made Wahyu Adityarta dengan NIM 2015 091 004. Dengan saya Laurentius Patrick dengan NIM 2015 091 012. Dan saya Niket Fitriana Yulia Pratiwi dengan NIM 2015 09 1013. Kami awali dengan story game. Game merupakan salah satu wujud pemanfaatan kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Game adalah hal yang dilakukan dengan tujuan untuk refreshing maupun kesenangan pribadi. Dalam sebuah game tentu adanya aturan dengan tujuan yaitu pemain dan sistem dapat berinteraksi dan bisa dengan mudah menjalankan hal-hal yang terdapat dalam game. Kelompok kami merancang suatu game dengan nama Gokong Adventure. Pada game ini, sang hero atau Gokong memiliki tujuan yaitu untuk mengumpulkan banana, untuk menambah poin dan juga mengumpulkan nyawanya dengan cara membunuh musuhnya. Game dimulai pada pagi hari dan juga game dapat dimulai apabila pemain mengklik tombol start pada menu pilihan yang ada pada halaman awal. Gokong ini diberikan kebebasan bergerak ke segala arah, baik itu ke atas, ke bawah, ke samping kanan maupun kiri. Game ini terdiri dari 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Dan pada setiap level akan disediakan HP atau hoki point sebanyak 5. Dan saya akan melanjutkan ke level 1. Level 1 ini dimulai dari pagi hari dan skor set itu dimulai dari 0. Gokong akan mendapatkan serangan dari monster 1 dan monster 2. Apabila Gokong menyentuh monster 1 dan monster 2, maka health point dari Gokong akan dikurangi -1. Apabila health point mencapai 0, maka game akan berakhir. Apabila Gokong dapat membunuh monster 1 maupun monster 2, maka Gokong akan mendapatkan tambahan health point yaitu +1. Mengumpulkan skor sebanyak 100 atau 10 banana agar dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Di sini saya akan menyebutkan level 2, yaitu di mana game dimulai pada sore hari. Pada level 2 ini skor di-set dari 100. Apabila Gokong mendapat serangan dari bos 1 dan bos 3 pada saat pengumpulan skor, maka HP akan dikurangi 1. Nah, apabila HP mencapai 0, maka game akan berakhir. Apabila Gokong dapat membunuh bos 1 dan bos 3, maka Gokong akan mendapatkan tambahan HP 1. Gokong harus mengumpulkan skor sebanyak 300 atau 30 banana agar dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada menu level 3. Level 3 ini game Gokong Adventure dimulai pada malam hari dan skor di-set dari 300. Gokong akan mendapatkan serangan dari bos 2 dan kanan untuk membunuh Gokong. Selain itu juga terdapat monster 1 dan monster 2 dari arah acak. Apabila Gokong menyentuh bos 2, monster 1, monster 2 terkena serangan dari bos 1, maka HP dari Gokong akan dikurangi 1. Dan apabila HP mencapai 0, maka game akan berakhir.
Apabila Gokong dapat membunuh bos 2, monster 1 maupun monster 2, maka Gokong akan mendapatkan tambahan HP 1. Dan Gokong harus mengumpulkan skor sebanyak 550 atau 55 banana agar mendapatkan kemenangan pada permainan game Gokong Adventure ini. Selanjutnya kita masuk pada game planning. Pada pembuatan game Gokong Adventure ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu perancangan game, kedua pemilihan aset, dan ketiga penyusunan game melalui Greenfoot. Adapun perancangan game ini, pada tahap ini kami beserta kelompok merancang game, menentukan konsep yang akan dipilih dalam game dan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Yang kedua, pemilihan aset. Pada pemilihan aset ini kami berdiskusi untuk pemilihan aset yang telah disediakan menyesuaikan dengan rancangan game yang telah kami konsepkan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan game melalui Greenfoot. Setelah aset dan konsep game jadi, kami menyusun game melalui Greenfoot dengan memasukkan kode-kode tertentu sesuai dengan sesuai dengan konsep game yang telah kami susun. Adapun aset pada Gokong Adventure, yang pertama yaitu Gokong. Gokong atau hero di sini adalah objek yang akan digerakkan oleh pemain dengan keyboard kanan, kiri, atas, bawah dengan tujuan yaitu mengumpulkan skor dan menghindari rintangan yang ada pada game. Gokong ini juga dapat mengeluarkan serangan yaitu Gokong Amo. Nah, Gokong Amo ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh Gokong. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rintangan yang ada di dalam game Gokong Adventure. Rintangan yang pertama yaitu adalah monster 1. Monster 1 adalah musuh yang akan diserang oleh Gokong di level 1 dan level 3. Monster 1 ini tidak akan melakukan serangan balik, namun hanya akan mengurangi health point Gokong ketika Gokong menyentuhnya. Monster ini bergerak diagonal dari atas ke bawah secara acak. Selanjutnya itu monster 2. Monster 2 adalah musuh yang akan diserang oleh Gokong di level 1 dan level 3. Monster 2 ini tidak akan melakukan serangan balik, namun hanya akan mengurangi health point Gokong ketika Gokong menyentuhnya. Monster ini bergerak diagonal dari atas ke bawah secara acak. Rintangan selanjutnya itu adalah bos 1. Bos 1 adalah musuh yang akan diserang oleh Gokong di level 2. Bos ini akan melakukan serangan balik dan akan mengurangi health point Gokong ketika Gokong menyentuhnya maupun menyentuh serangannya. Bos 1 bergerak berada di kanan dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya yaitu bos 2. Bos 2 adalah musuh yang akan diserang oleh Gokong di level 2. Bos 2 ini akan melakukan serangan balik dan akan mengurangi health point Gokong ketika Gokong menyentuhnya maupun menyentuh serangannya. Seperti halnya bos 1, bos 2 bergerak berada di kanan dan gerakannya itu atas ke bawah. Dan selanjutnya itu bos 3. Bos 3 adalah musuh yang akan diserang oleh Gokong di level 2. Bos ini akan melakukan serangan balik dan akan mengurangi health point Gokong ketika Gokong menyentuhnya maupun menyentuh serangannya. Seperti halnya bos 1 dan bos 2, bos 3 bergerak berada di kanan dan gerakannya itu ke atas dan ke bawah. Selanjutnya yaitu Fireball. Fireball adalah serangan yang dikeluarkan oleh bos 1 dan bos 2 untuk menyerang Gokong. Apabila Fireball ini menyentuh Gokong, maka health point dari Gokong akan berkurang -1. Selanjutnya itu bos Amo 2. Bos Amo adalah serangan yang dikeluarkan oleh bos 3 untuk menyerang Gokong. Apabila bos Amo ini menyentuh Gokong, maka health point dari Gokong akan berkurang -1.
Selanjutnya yaitu Boss Blast. Boss Blast adalah aksi nyata yang dikeluarkan apabila Fireball dan Boss Ammo dapat menyentuh Gokong. Selanjutnya yaitu Banana. Banana adalah objek yang harus dikumpulkan oleh hero Gokong untuk menambah skor sehingga dapat memenangkan permainan. Cara mengumpulkan banana ini yaitu Gokong harus menyentuhnya. Satu banana ini menghasilkan 10 skor poin. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan aset pada Gokong Adventure. Pada tampilan utama dari game Gokong Adventure terdapat beberapa tombol bottom. Yang pertama, tombol bottom start yang berfungsi untuk pemain memulai game dari Gokong Adventure ini. Lalu ada tombol bottom back yang berfungsi untuk pemain kembali ke halaman utama. Lalu terdapat tombol bottom about yang berfungsi untuk pemain melihat story dari game Gokong Adventure ini. Lalu ada tombol bottom credit yang berfungsi untuk pemain melihat nama tim yang membuat game ini. Nah, berikut merupakan tampilan dari menu opening, yang merupakan halaman menu yang menjadi halaman pembuka dari game ini. Dalam menu screen ini, yang biasanya terdapat pilihan start, about, dan credit. Nah, di saat pemain mengklik tombol bottom about, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Menu about ini merupakan halaman menu yang nantinya berisikan story pada game. Nah, pada saat pemain mengklik tombol bottom credit, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Menu kredit ini merupakan halaman menu yang menampilkan perancang pada game ini. Baiklah, presentasi akan selanjutkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aset pada game Gokong Adventure pada level 1. Di sini terdapat beberapa aset, yaitu yang pertama ada aset Sun, yang merupakan objek yang mendukung suasana untuk menjadi terlihat seperti pagi hari. Yang kedua ada aset Cold, yang merupakan objek yang mendukung suasana terlihat seperti pagi hari. Selanjutnya yang ketiga ada aset Moon, yang merupakan objek yang mendukung suasana menjadi terlihat seperti pada malam hari. Baik, dilanjutkan aset sound yang ada pada game Gokong Adventure. Yang pertama ada bg01.mp3, ini digunakan untuk opening. Yang kedua ada bg02.mp3, ini digunakan pada level 1. Yang ketiga ada bg03.mp3, digunakan pada level 2. Yang keempat ada bg04.mp3, ini digunakan pada level 3. Selanjutnya yang kelima ada extra live noise.wav, ini digunakan pada saat banana menyentuh Gokong. Yang keenam ada hit.wav, ini digunakan ketika shooting baik dari sisi Gokong maupun boss. Yang ketujuh ada boss blast.wav, ini digunakan pada saat fire dan boss ammo menyentuh Gokong. Yang kedelapan ada fireball 03.wav, ini digunakan pada saat boss terkena Gokong ammo. Dan yang ke-9 ada game over.mp3, ini digunakan saat pemain kalah dalam game. Baik, yang selanjutnya aset pada game Gokong Adventure ini terdapat aset winner, yang merupakan menunjukkan bahwa game telah berakhir dikarenakan hero telah berhasil mengumpulkan skor sesuai dengan targetnya. Yang kedua ada aset game over. Ini menunjukkan bahwa game telah berakhir dikarenakan health point dari hero telah habis atau mencapai 0. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan halaman saya.
Baik, di sini kami akan melanjutkan mengenai konsep OOP atau Object Oriented Programming yang terdapat pada game Gokong Adventure. Yang pertama yaitu kelas. Nah, di sini kami menggunakan beberapa kelas pada game kami, yang mana word dan actor menjadi super class, dan about, credit, level, dan lain-lainnya menjadi kelas. Kemudian terdapat subclass, seperti contoh yaitu level 1, level 2, dan level 3. Yang kedua yaitu inheritance. Pada kelompok kami menggunakan beberapa inheritance yang terdapat pada game. Inheritance sendiri yaitu pewarisan sifat yang terjadi pada code-code yang ada. Kami ambil contoh yaitu pada level. Di sini terdapat add object yang terjadi pada level yang nantinya akan diwariskan pada level 1, level 2, dan level 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek. Objek adalah hasil cetak dari kelas atau hasil konkret dari kelas. Objek juga dapat diartikan sebagai penginisialisasian dari kelas. Pada game Gokong Adventure ini terdapat beberapa objek yang digunakan. Di sini saya memilih salah satunya, yaitu di kelas level terdapat objek banana, objek Gokong, objek score, dan objek help point. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu penjelasan sistem objek konstruktor. Nah, konstruktor ini berfungsi untuk membuat default nilai, di mana prosedur yang maknanya sama dengan class yang akan dieksekusi satu kali saat inclusion dari objek. Nah, salah satu contoh dari coding konstruktor dalam game ini yaitu terdapat pada circuit opening, di mana super yang digunakan untuk mengatur ukuran kanvas. Lalu background value prepare untuk memanggil void prepare. Selanjutnya yaitu static class. Nah, static class adalah sifat yang digunakan oleh variabel atau method. Jika menggunakan static pada variabel atau method untuk memanggilnya, kita tidak perlu menginisialisasi sesuatu. Sedangkan static method atau static variabel merupakan jenis modifier di Java yang berfungsi agar suatu atribut atau metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut yang dideklarasikan menggunakan keyword static. Nah, adapun salah satu contoh penggunaan static class pada game ini yaitu pada circuit opening. Pada public static green input zone background dengan new green input zone BG2 dan MP3 yang berfungsi untuk menambahkan sound pada background opening. Selanjutnya akan dijelaskan bersama saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai polymorphism pada game Gokong Adventure ini. Sebelumnya, polymorphism itu merupakan salah satu fitur dari OOP yang memungkinkan kita untuk melakukan satu tindakan dengan cara yang berbeda. Polymorphism pada Java terjadi pada saat terdapat satu atau lebih kelas atau objek yang terkait antara satu melalui inheritance. Ini merupakan kemampuan suatu objek untuk mengambil banyak bentuk. Inheritance juga memungkinkan pengguna untuk mewarisi atribut dan metode. Polymorphism menggunakan ini untuk melakukan tugas yang berbeda. Maka dari itu, tujuan dari polymorphism ini sendiri adalah untuk komunikasi, namun dengan pendekatannya yang berbeda. Nah, pada game Gokong Adventure ini, terdapat beberapa polymorphism. Antara lain, yaitu yang pertama ada
level. Level ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Dan yang selanjutnya ada boss. Pada boss ini terbagi menjadi 3 bentuk polymorphism, yaitu boss 1, boss 2, dan boss 3. Untuk yang selanjutnya ada code. Pada code ini terdapat 2 bentuk code, yaitu code 1 dan code 2. Untuk yang selanjutnya ada level icon. Pada level icon terdapat 3 bentuk, yaitu level 1 icon, level 2 icon, dan level 3 icon. Dan polymorphism yang terakhir yaitu monster, yaitu terdapat 2 bentuk, monster 1 dan monster 2. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan kode dari game Gokong Adventure ini. Baik, kita mulai pada source code opening game Gokong Adventure. Oke, di sini kita mulai dari public static green vote zone dengan menambahkan bg01.mp3 digunakan untuk menginisialisasikan green vote yang bersifat statik agar suatu atribut ataupun metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut. Selanjutnya, public opening. Pada public opening, kita menambahkan objek super, yang mana untuk mengatur ukuran dari subclass opening. Yang kedua, kita menambahkan objek bg.playloop. Ini digunakan agar zone dapat di-play berulang kali. Untuk yang selanjutnya, ada objek prepare. Ini digunakan untuk void prepare. Nah, selanjutnya, private void prepare. Di private void prepare sendiri, kita menambahkan objek start. Start ini digunakan untuk menambahkan objek start. Yang kedua, ada add object, digunakan untuk mengatur letak objek start. Yang ketiga, ada about icon. Ini digunakan menambahkan objek dari about icon. Yang selanjutnya ada add object. Ini digunakan untuk mengatur letak dari objek about icon tersebut. Untuk yang selanjutnya, ada icon. Ini digunakan untuk menambahkan objek dari credit icon. Dan yang terakhir pada source code opening ini terdapat add object, yang mana digunakan untuk mengatur atau menentukan letak dari objek credit icon. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk pada source code about pada game Gokong Adventure ini. Baik, kita mulai dengan menambahkan public about, yang mana di dalamnya terdapat objek super untuk mengatur ukuran dari subclass about. Dan ada objek prepare yang digunakan untuk memanggil dari void prepare tersebut. Selanjutnya kita menambahkan private void prepare, yang mana di dalamnya terdapat back ini digunakan untuk menambahkan objek back. Dan yang terakhir ada add object, ini digunakan untuk mengatur letak objek back. Baik, sekian code dari about pada game Gokong Adventure. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk pada source code credit pada game Gokong Adventure. Di sini kita menggunakan public credit, yang mana di dalamnya terdapat objek super yang digunakan untuk mengatur ukuran dari subclass credit. Yang kedua ada prepare yang digunakan untuk mengatur untuk memanggil void prepare tersebut. Selanjutnya kita menambahkan private void prepare yang di dalamnya terdapat back yang nantinya akan digunakan untuk menambahkan objek back. Dan yang terakhir ada add object yang digunakan untuk mengatur letak dari objek back. Baiklah, sekian source code dari kredit pada game Gokong Adventure. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang level. Di sini terdapat public static counter score. Di sini adalah fungsinya untuk menambahkan skor, dan di bawahnya itu public static counter health point. Di sini fungsinya untuk menambahkan health point
di kanvas kerja. Di sini terdapat super. Super adalah kanvas kerja dengan ukuran 900 dan 400. Di sini terdapat prepare, yaitu fungsi untuk memanggil void prepare. Di sini terdapat perulangan dari objek banana. Dan di sini terdapat objek banana, yaitu di sini menambah objek banana, objek score, objek help point. Dan saya akan menjelaskan di kelas level 1. Di level 1 ini terdapat sound. Di sini kami menggunakan sound bg02.mp3. Dan jika kita pindah ke level 1 ini, maka sound yang ada di opening itu di stop dan menyetel lagu dari sound bg02.mp3. Prepare fungsinya untuk memanggil void prepare. Dan di sini juga terdapat perulangan memanggil call 1 dan call 2. Di sini ada penambahan objek, yaitu penambahan objek sun. Dan di sini add objek, yaitu mengatur letaknya di mana. Dan di sini juga terdapat objek monster 1, objek monster 2. Dan kita juga bisa mengatur letaknya itu di mana. Dan di sini juga terdapat objek level 1 icon. Dan juga kita bisa mengatur letaknya di mana. Di sini ada pengkondisian. Jika di level 1 itu skornya sudah mencapai 100, maka akan pindah ke level 2. Dan di level 2 itu skornya juga akan 100. Dan sebaliknya, jika di level 1 ini help point-nya itu menjadi 0, maka akan ada objek baru, yaitu objek game over yang berada di tengah-tengah. Dan sound dari level 1 akan berhenti dan akan muncul sound baru, yaitu sound game over .mp3. Baik, selanjutnya. Di level 2 ini kami memakai sound bg03.mp3. Dan sound yang ada di level 1 di stop, dan kita memulai sound yang ada di level 2 ini, yaitu sound bg03.mp3. Prepare itu fungsinya untuk memanggil void prepare. Di sini juga terdapat perulangan, yaitu perulangan boss. Dan di sini juga ada penambahan objek, yaitu penambahan objek sun. Dan ada juga penambahan objek level 2 icon. Di sini juga kita bisa mengatur letak dari objek-objek tersebut. Nah, di sini ada pengkondisian. Jika di level 2 ini skor get value-nya mencapai 300, maka kita akan pindah ke level 3. Dan di level 3 itu level skor get value-nya itu tetap 300, tidak berubah. Dan sebaliknya, jika di level ini help point kita mencapai 0, maka akan muncul objek baru, yaitu objek game over yang berada di tengah-tengah dari kanvas kerja. Dan jika objek game over ini muncul, maka sound yang ada di level 2 akan berhenti dan akan muncul sound baru, yaitu sound game over .mp3, dan akan dimulai oleh play loop.
Nah, di sini saya akan menjelaskan di level 3 itu, level terakhir. Di level ini kita memakai sound yaitu BG04.mp3. Lagu yang ada di level 2 berhenti dan kita melooping lagu BG04 mp3 yang ada di level 3 ini. Prefer fungsinya untuk memanggil void prepare. Di sini juga terdapat perulangan, yaitu perulangan pos 2, dan di sini juga ada penambahan objek, yaitu objek moon. Kita juga bisa dapat mengatur letaknya di mana, dan juga ada penambahan objek monster 1, monster 2. Kita juga bisa mengaturnya di mana, dan di sini terdapat penambahan objek, yaitu objek level 3 icon. Kita juga bisa mengatur letaknya di mana. Nah, di sini terdapat pengkondisian. Jika di level 3 ini skor get value-nya yaitu 550, maka akan muncul objek baru yaitu objek win yang berada di tengah-tengah kanvas kerja kita. Dan jika objek win ini muncul, sound yang berada di level 3 ini akan berhenti dan akan muncul sound baru yaitu sound electro ambient synth loop 120 bpm di WAV. Akan di setel atau dimulai soundnya. Nah, sebaliknya jika di level 3 ini health point-nya kita itu berubah health point-nya itu 0, maka akan muncul objek baru yaitu game over yang berada di tengah kanvas kerja kita, dan jika sudah muncul game over ini, sound yang berada di level 3 ini akan berhenti dan muncul sound baru yaitu sound game over .mp3 dan akan di-looping oleh sendiri. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Gokong. Adapun code-code yang terdapat pada Gokong, yang pertama yaitu integer delay sama dengan 0, kemudian public void arg, yaitu access modifier public. Nah, di sini terdapat pengkondisian, ada 4 pengkondisian yang saling terkait, yaitu apabila kita klik keyboard ke atas, maka akan bergerak ke atas sejauh 2, kemudian apabila kita klik keyboard bawah, maka akan bergerak sejauh 2 juga ke bawah. Kemudian left atau ke kiri akan bergerak ke kiri sejauh 2. Kemudian right akan bergerak ke kanan sejauh 2 juga. Nah, di sini terdapat juga pengkondisian apabila kita klik spasi, maka objek Gokong ini akan melakukan shooting. Adapun public void shooting pada Gokong, yaitu yang pertama ada delay plus plus, kemudian jika delay mencapai 10, maka akan ada penambahan objek baru yaitu Gokong Ammo dengan posisi menyesuaikan dengan posisi Gokong. Kemudian delay sama dengan 0, kemudian akan di play zone yaitu hit.wav. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai code yang terdapat pada Gokong Ammo atau GAmmo. Nah, di sini terdapat integer delay sama dengan 0, kemudian terdapat public void arg, yaitu set lokasi dari GAmmo ini, set lokasi pertamanya yaitu apabila pemain melakukan shooting, maka GAmmo ini akan bergerak sejauh 20 ke arah kanan. Kemudian jika
GAMO ini telah mencapai ujung dari kanvas, maka akan ada penghapusan dari objek. Kemudian delay plus plus, apabila delay mencapai 50, ini dimaksudkan apabila saat syuting, GAMO telah mencapai ujung kanvas, dengan delay sama dengan 50, akan ada penghapusan objek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai monster 1 dan juga monster 2. Nah, pada monster 1 ini terdapat set lokasi pertama, yaitu yang mana min 2 dan plus 2 ini berarti objek dari monster 1 akan bergerak diagonal ke bawah dengan dengan posisi acak pada pertama kali. Nah, apabila monster telah mencapai batas dari kanvas, akan ada penambahan objek baru dengan lokasi random. Kemudian ada pengkondisian, yaitu apabila monster 1 menyentuh GAMO atau gokong AMO, akan ada penghapusan dari touching GAMO, kemudian akan ada sound yang muncul, yaitu fireball 03.wav, kemudian level pada HP pada level akan bertambah 1. Kemudian akan ada penambahan objek monster baru, monster 1, dengan posisi random. Kemudian ada penghapusan objek lama yang telah menyentuh gokong AMO. Selanjutnya ada pengkondisian juga apabila terkena gokong, maka level HP pada level akan dikurangi 1, kemudian ada penambahan monster lagi, objek monster 1 lagi dengan posisi random, dan juga ada penghapusan objek lama yang sudah terkena gokong. Selanjutnya ada pengkondisian apabila HP dari level mencapai 0, maka gokong dan juga objek monster akan hilang dari kanvas. Kemudian apabila di level 3 skornya sudah mencapai 550, akan ada penghapusan objek juga. Selanjutnya yaitu monster 2. Code-nya sama dengan monster 1 yang mana bergerak diagonal dari atas ke bawah, namun bergeraknya langkahnya hanya 1, berbeda dengan monster 1, yaitu langkahnya adalah 2. Code lainnya sama, terdapat pengkondisian touching GAMO juga, terdapat pengkondisian touching gokong, dan juga ada remove apabila level sudah mencapai 0, level HP-nya sudah mencapai 0, maupun skornya sudah mencapai target yang telah ditentukan. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai banana. Nah, di sini terdapat set lokasi pertama kalinya, yaitu get X dan get Y plus 2, yang mana artinya banana akan turun dari atas ke bawah dengan posisi X-nya 0 atau mencapai ujung kanvas atas, kemudian bergerak 2 ke bawah. Kemudian apabila telah mencapai dasar kanvas, maka akan ada penambahan objek dengan lokasi random. Kemudian ada touching gokong, apabila banana menyentuh gokong, maka akan menghapus touching dari gokong. Kemudian level skor pada level akan ditambah 10. Kemudian apabila saat menyentuh gokong akan ada sound, yaitu extra live noise.wav. Selanjutnya akan ada penambahan objek baru dari banana dengan lokasi random, dan penghapusan banana yang telah bersentuhan dengan gokong. Di sini juga ada pengkondisian apabila HP mencapai 0, akan ada penghapusan objek. Kemudian apabila skor di level 3 juga sudah mencapai target yang telah ditentukan, akan ada penghapusan objek. Code selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk waktu saya persilahkan. Di sini saya akan
lanjutkan penjelasan kodenya. Untuk penjelasan kode dari bos 1 dan bos 3 itu terbilang sama. Maka saya akan menjelaskan prosesnya itu pada kode bos 1. Nah, baik di sini terdapat integer delay sama dengan 0, lalu ada integer y sama dengan min 1. Lalu ada set location, yaitu untuk mengatur letak objek bos 1 pertama kali. Pengkondisian jika gap y mencapai bawah sepanjang 30, maka gap y akan ke atas dan juga sebaliknya. Lalu pengkondisian jika objek bos 1 terkena serangan dari diamo, maka remove sourcing untuk menghapus sentuhan dari diamo. Lalu bentuk JSON variable 03.web merupakan suara dari tembakan. Dan jika diamo mengenai bos 1, maka HP akan bertambah 1. Lalu getWord as object itu untuk menambahkan objek dari bos 3 agar tampil dengan letak random. Lalu pada public page setting ada delay ++. Kemudian jika delay mencapai 50, maka ada penambahan objek verbal baru. Lalu delay 0 untuk mengatur delay menjadi 0, maka memainkan kan shift kedua. Lalu untuk code pada bos 2 juga tidak terlalu berbeda jauh dengan bos 1 dan bos 3. Tetapi terdapat satu perbedaan, yaitu pada pengkondisian jika level 3 maka skor akan mencapai 550, maka akan ada penghapusan objek sebelumnya. Lalu untuk source code selanjutnya pada fireball dan juga bos ammo, karena tidak jauh berbeda, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu pada fireball. Integer delay 50. Set location untuk mengatur letak awal dari objek fireball. Pengkondisian jika objek fireball mencapai bawah atau samping, maka ada penghapusan untuk objek. Lalu pengkondisian apabila objek verbal menyentuh gokong, maka HP akan berkurang 1. Lalu penambahan objek baru, yaitu boss blast dan memplay sound dari boss blast terwet. Lalu ada remove object, itu untuk menghapus objek. Nah, pengkondisian jika HP health point mencapai 0, maka ada penghapusan objek. Lalu jika skor mencapai 550, dan juga ada penghapusan objek. Yang terakhir yaitu source code dari boss blast. Integer delay sama dengan 0. Delay tersebut pengkondisian apabila delay mencapai 10, maka objek akan dihapus. Dan dari saya, selanjutnya saya akan silakan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan game yang telah dirancang. Untuk itu, kami akan mencoba untuk memainkan game ini. Ini merupakan level 1, yang mana kita harus mengumpulkan poin sebanyak 100 atau 10 banana.
Nah, ini merupakan level 2, yang mana kami bokong mendapatkan serangan dari musuh. Di sini kita harus mengumpulkan poin sebanyak 300. Nah, ini merupakan level 3, yang mana kami harus mengumpulkan poin sebanyak 550 agar dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Nah, di sini kami sudah memenangkan permainan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai proyek Object Oriented Programming pembuatan game melalui Greenfoot. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.